Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Zahra. Aku adalah mahasiswi Unhan angkatan 2018 yang lulus kemarin bulan Maret tahun 2020. Aku pengen bikin video ini awalnya karena ingin ngebantuin teman-teman semua yang daftar Unhan yang punya pertanyaan soal Unhan. Harapannya dengan dibuatnya video ini agak bisa membantu teman-teman yang lagi kebingungan, yang pengen tahu, yang punya pertanyaan soal Unhan dan rata-rata soal S1 Unhan. Jadi mungkin kali ini video ini akan fokus ke soal pendaftaran S1 Unhan ya. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Unhan itu gimana ya kak? Kedinasan ya kak? Nanti setelah selesai kuliah langsung kerja ya kak? Jadi Unhan S1 ini baru ada tahun ini dan itu sesuai dengan request dari Bapak Menteri Pertahanan yang terbaru, yaitu Pak Prabowo Subianto, menginginkan adanya jenjang S1 untuk Universitas Pertahanan. Penting adanya penanaman soal bela negara dari jenjang S1. Nanti di kemudian hari bisa diarahkan sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya Unhan ini bukan kedinasan. Jadi Unhan ini berada di bawah Kementerian Pendidikan sama Kementerian Pertahanan. Kalau nanti selesai kuliah S1, itu nanti kemungkinan akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan di kementerian atau di pemerintahan. Jadi mungkin nanti akan ada penyaluran sendiri ya, tapi sesuai kebutuhan. Unhan itu bukan kampus kedinasan, tapi Unhan itu adalah kampus bela negara. Ada yang tanya, Assalamualaikum kak, izin bertanya, waktu pendidikan di Unhan kakak ngambil jurusan apa? Terima kasih sebelumnya. Aku ambil jurusan damai dan resolusi konflik. Nah, karena S1 kan baru dibuka tahun ini ya, jadi tahun-tahun sebelumnya itu adanya S2 dan S3. Nah, aku ambilnya S2 Unhan di Fakultas Keamanan Nasional dan di jurusannya, prodinya adalah damai dan resolusi konflik. Terus ada yang nanya, kak masuk Unhan boleh mata minus? Oke, ada beberapa yang nanya gitu sih. Setahu aku, sepengalaman aku, masuk Unhan boleh kok matanya minus. Mata aku juga minus walaupun aku masuk S2. Tapi kalau untuk S1 sendiri, setahu aku boleh mata minus. Ya coba aja. Kak mau nanya, akreditasi S1 farmasi akreditasinya apa ya kak? Kalau untuk per prodi atau per fakultas itu aku belum tahu. Jujur, aku belum tahu itu akreditasinya apa. Tapi kalau untuk universitasnya, akreditasinya A. Terus ada yang nanya lagi, waktu mau masuk Unhan, kakak persiapannya kayak gimana? Persiapan masuk Unhan. Kalau aku secara pribadi, aku persiapan masuk Unhan itu belajar dari buku kayak gini. Ini bukunya ada banyak macamnya. Kalau aku belajar dari sini tuh khusus belajar buat TPA. TPA dan matematika dan lain-lain. Jadi buku ini sangat bermanfaat buat aku waktu sebelum masuk Unhan. Pertanyaan selanjutnya, untuk fresh graduate tuh bisa langsung daftar nggak? Apa harus kerja dulu? Oke, kalau untuk fresh graduate itu bisa langsung daftar kok, nggak harus kerja dulu. Kalau S2 ya, S2. Kalau S3 aku jujur belum tahu. Tapi kalau S2 itu fresh graduate bisa. Terus ada pertanyaan lagi, ada saran kosan yang dekat kampus nggak kak buat daftar nih? Jujur aku nggak tahu ya kalau misalnya soal kosan, cuman pakai aplikasi itu Mamikos setahu aku. Oh kak, kuliahnya tuh susah nggak? Itu pertanyaan selanjutnya.
kuliahnya itu gimana ya, kuliah di mana-mana ya pasti ada susahnya. Kalau di Unhan sendiri itu yang penting kita mau belajar, yang penting kita mau ngikutin terus, yang penting kita banyak tanya sih, pengen tahu. Terus ada yang nanya lagi, setelah lulus nanti apakah langsung kerja? Tadi udah dijawab ya. Dan selama perkuliahan apakah banyak melakukan kegiatan fisik seperti olahraga, lari-lari? Terus selama di asrama kan boleh pulang ke rumah setiap berapa bulan? Makasih sebelumnya. Kalau untuk fisik itu sebenarnya kalau S2, kalau waktu aku kemarin, kalau fisik itu nggak terlalu ya, jadi lebih banyak belajar gitu. Presentasenya itu lebih banyak belajar daripada fisiknya. Tapi kalau misalnya jenjang S1 aku nggak tahu ya, nanti akan ada fisiknya berapa persen atau gimana pun itu aku nggak tahu. Terus selama di asrama kan boleh pulang ke rumah setiap berapa bulan. Kalau kemarin waktu aku S2 selama 1,5 tahun lebih dikit, itu setiap weekend, setiap 1 minggu itu boleh ada IB atau izin bermalam. Jadi misalnya hari Jumat sore setelah segala kegiatan perkuliahan selesai, malamnya boleh pulang, terus nanti hari Minggu malamnya balik lagi kayak gitu. Jadi ada yang namanya izin bermalam kalau kemarin waktu aku S2. Tapi kalau untuk S1 aku belum tahu. Terus S1-nya tahun ini angkatan pertama bukan? Iya, bener banget, S1 tahun ini tuh angkatan pertama. Terus pas lulus langsung ada penempatan kerja di mana? Ya itu udah aku jawab ya tadi. Udah malam, nanti aku lanjutin. Jadi kalau Unhan ini sendiri kan ada yang nanya, ini tuh kampus semi militer atau kayak PTN biasa? Nah, kalau Unhan ini menurut aku dua-duanya, dia semi militer dan dia ya PTN. Unhan ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sama Kementerian Pertahanan Negara. Kalau Unhan ini sendiri adalah kampus pertahanan satu-satunya di Indonesia. Semi militernya di bagian mana? Kalau kita itu sebagai mahasiswi itu akan diajarkan mengenai pendidikan dasar militer. Terus nanti bakalan dikasih matrikulasi, ada juga fisiknya di situ, kayak PBB, terus ya pengetahuan dasar militer lainnya. Kalau untuk S1 aku belum tahu kalau soal itu akan seperti apa nanti diberi pendidikan dasarnya, tapi yang jelas kemarin S2 kita kayak gitu. Jadi S2 kemarin aku itu ada pendidikan dasarnya itu di Rindam Jaya. Di situ kami ada pelajaran tentang PBB, pelajaran tentang ya matrikulasi pengetahuan soal bela negara, soal pertahanan, soal keamanan dan lain-lain. Ya, selanjutnya. Jadi ada yang nanya sekarang, ini yang nanya lagi tes S2. Sekarang tes TPA sama TOEFL-nya online, oke, karena corona ya. Terus ketentuannya menggunakan kemeja. Kita kan berhijab nih Kak. Gimana caranya biar pihak kampusnya tahu kalau bajunya kemeja atau enggak Kak? Waktu kemarin sih nggak ada kayak gini, nggak ada tes online. Cuman kalaupun kita berhijab dan diminta untuk pakai kemeja aja, walaupun kelihatan nggak kelihatan, tapi pasti tahu kok kampusnya, panitianya. Dan nggak apa-apa juga kerahnya nggak kelihatan. Terus ada yang tanya, Kak beneran ada kan FKM di Unhan? FKM ya, FKM itu mungkin Fakultas Kedokteran Militer. Iya ada. Terus ada yang nanya, ada tes TOEFL ya Kak? Tesnya nanti di mana Kak? Kakak jurusannya apa Kak? Kemarin Kakak tes masuk di mana Kak? Tes kesehatannya ada Kak? Kalau ada apa aja ya Kak? Biaya kuliahnya berapa? Aku jawab dari situ dulu ya. Unhan itu gratis, bener-bener gratis semuanya. Semua biaya ditanggung sama Unhan karena ini beasiswa. Dan beasiswa di Unhan itu bener-bener semuanya ditanggung sama kampus.
dari pagi sampai malam kita pasti dikasih makan 3 kali sehari. Udah gitu seragamnya gratis. Terus nanti bakalan ada study visit dan lain-lain, itu nanti dibayarin sama kampus. Bahkan nanti kalau misalnya ada call for paper di mana, atau enggak kalau misalnya ada mau submit jurnal di mana, itu nanti bilang ke prodi atau ke jurusan, nanti bakalan dibayarin sama kampus. Terus kesehatan ya, tes kesehatan. Kalau aku kemarin waktu daftar S2 ya ini, itu tes kesehatannya nggak ada tes kesehatan, tapi adanya kita harus ngasih surat sehat dari rumah sakit pemerintah. Jadi di situ kemarin tuh surat sehat, terus nggak bertato, terus bebas dari narkoba, kayak gitu-gitu. Jadi tergantung dari panitianya. Yang terpenting itu kita nggak buta warna. Terus kalau untuk pendaftaran S1 Unhan itu ada tes kesehatan nanti barengan sama waktu wawancara. Yaudah nanti bakalan aku kasih secara detailnya di komen atau di deskripsi. Segitu dulu aja. Buat yang udah nanya-nanya dan udah daftar, pokoknya yang sedang mendaftar Unhan, good luck. Semoga sukses selalu, semoga lancar semuanya. Jangan lupa terus belajar dan berdoa, semoga terjawab, semoga bisa membantu. Oke deh, gitu aja ya. Dah. Assalamualaikum.